Gue nyium bau busuk. Wah, busuk banget. Ya tapi gue cari-cari di kamar, siapa tahu ada sampah di kamar gue. Sadar lah gue cari-cari. Ini nggak ada. Gue cari lagi dan sambil cek badan gue, siapa tahu gue yang bau. Pas gue tuang air panas dari dispenser, tepat di belakang dispenser gue tatap-tatapan sama pocong dengan muka super duper hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 593. Itu dia. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman Kliwon dimanapun Anda berada. Sehat Ya. selalu, murah rezekinya. Assalamualaikum pocong. Amin. Assalamualaikum Pocong, masih ada nggak sih Bang? Nah, masih Masih ada ya? Masih ada. Jadi buat teman Kliwon yang ingin memiliki Assalamualaikum pocong, di mana ini adalah judul episode 431, langsung aja meluncur ke www.pasarmalam.com. Belum ada website. ada. Pasar Malam Kliwon Tokopedia. Oke, ya. siap. Dan upcoming item dari Pasar Malam Kliwon ada t-shirt ini guys. Iya. Ini ketika video ini dirilis, harusnya bentar lagi tuh publish dia di Tokped ya. Nah, Jadi silakan langsung cek, klik link di bio. dan kita juga punya ini dia, gantungan teman Kliwon. Masih Jadi, ada ya buat stok teman ini? Kliwon yang Oh. punya salah gantung. Kan gantungan teman Kliwon. Apa sih bahasanya apa nih? Ini buat ngegeret orang. Nah, Ya, gitu. gitu. Beli John Wick. Yang beli John Wick. Ada aja. John Wick itu John Wick berapa yang musuhnya buta? Empat yang terakhir ya? Apa? Iya yang Donian bukan? Iya, Donnie Yen. Iya. Ya, empat Bukan ya. 3 ya? 3 kan yang si Yang ada Yayan Ruhiat. Iya. Yayan Ruhian. Iya. Ya, Yen Ruhian mah di Kalisari no. Mbak Yayan. Mbak. Iya. Cerita pertama di episode malam hari ini Ya. ada kisah datang dari kok Ciko. Sopo jenenge? Gibran. Mana dia? Wah, datang dari luar negeri nih, Bro. Wah. Ngomong-ngomong episode kemarin yang ngomongin Leeds, banyak banget yang kuliah di Leeds ya. Tahu gaya-gayaan amat orang. Emang nggak ada sini Unindra apa deket enak? Kuliah sampai di Leeds. Iri kita mah sebenarnya. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, kenalin namaku Aurel dari Jogja. Kali ini aku pengen nyeritain tentang pengalamanku ketika tinggal di asrama kampus waktu aku program pertukaran pelajar selama 1 tahun di Korea Selatan. Aku tinggal di asrama kampus dan satu kamarnya itu ditempatin sama 4 orang. 3 orang roommateku terdiri dari 2 orang Indonesia, teman satu kampusku di Jogja, dan juga 1 orang Vietnam. Kamar mandinya ini di luar, jadi kalau mau buang air atau mandi harus keluar kamar. Komplek asrama ini terdiri dari 2 gedung besar dan ada banyak kamar di dalamnya. Penghuninya pun beragam, ada mahasiswa asing ataupun lokal. Asramaku ini letaknya berseberangan dengan gedung fakultasku. Jadi kalau mau berangkat kuliah enak, nggak perlu jalan terlalu jauh kalau ada kelas pagi. Sebagai orang yang bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk nggak kasat mata, aku cukup was-was ketika datang ke Korea. Aku belum pernah ke Korea, jadi aku nggak tahu makhluk-makhluk macam apa yang ada ketika aku di sana. Ketika aku masuk asrama, aku udah ngerasa kayak gimana gitu. Cuman aku nggak ada pilihan lain juga. Harus tinggal di sini karena aku nggak tahu apapun tentang cara cari tempat tinggal di sini. Asrama ini adalah fasilitas kampus yang diberikan. Sebagai orang yang tinggal jauh dari keluarga, tentu saja aku pasti telepon atau video call sama orang tua. Karena takut ganggu teman-teman di kamar, aku biasanya keluar kamar tuh dan video callnya di tangga asrama. Kamarku ini letaknya di lantai 3. Lantai 1 dan 2 khusus mahasiswa Korea. Sedangkan lantai 3 isinya mahasiswa asing. Wah, curang juga dia. Ada juga basement, isinya tuh ruang cuci, ruang istirahat. Biasanya buat makan, manas-manasin makanan di microwave dan nonton TV. Juga ada ruang belajar siswa. Aku kalau lagi video call ya ketawa-ketawa kalau ngomongin yang lucu. Karena di tangga ya ada orang yang
seliwar-seliwar warawiri, dan aku cuek aja. Sampai suatu malam, aku video call di tangga dekat lantai 1. Posisiku lagi duduk ngeringkuk, meluk lutut sambil ngadep HP dan ngobrol sama temanku. Tiba-tiba ada perempuan pakai hanbok hitam, ini pakaian tradisional Korea ya. Dia jalan naik tangga dari arah basement. Aku ngelirik dikit ke perempuan ini. Aku ngebatin, "Dih, aneh banget dah pakai hanbok dalam asrama." Apalagi waktu itu di Korea udah sekitar jam 12:30 pagi, atau kira-kira jam 10:30 malam tuh di Indonesia. Perempuan ini mukanya pucat, tatapannya kosong, dan dia naik tangga perlahan. Aku masih ingat seluruh hanboknya tuh warna hitam dengan kerah warna putih. Rambutnya panjang berantakan, dan tangannya megangin bagian roknya. Dia naik lewat tangga pelan-pelan. Aku ngeliatin dia. Bener-bener aku liatin dari dia masih di bawah sampai dia naik ke atas dan gak kelihatan akhirnya. Pas dia udah menghilang, aku baru sadar kalau itu bukan orang. Baru kerasa merindingnya pas aku mikir-mikir. Ada perempuan lewat tengah malam, pakai hanbok, naik dari arah basement. Lumayan jiper tuh pas mau balik ke kamar. Akhirnya aku sumpelin kuping, dengerin lagu dari Spotify biar gak terlalu takut. Pas udah sampai ke kamar, aku langsung berdoa sampai akhirnya ketiduran karena aku benar-benar gak tahu itu perempuan siapa. Aku gak mau coba berkomunikasi waktu itu karena takut salah. Karena aku ada di tempat yang asing, mana jauh lagi dari keluarga. Seiring waktu berjalan, banyak hal-hal aneh yang terjadi. Banyak kejadian orang jatuh di tangga. Aku pun juga pernah jatuh di tangga. Pernah aku baru pulang kuliah, ada ambulans di depan asrama, dan ternyata ada cewek Korea yang dibawa dengan penyangga leher gitu. Ternyata dia jatuh di tangga, keguling, dan akhirnya lehernya sakit. Aku gak tahu detail lanjutnya gimana, karena kan di Korea cukup cuek tuh satu sama lain. Mau kepo lebih lanjut juga gak enak. Semenjak kejadian yang aku ketemu perempuan ini, aku udah gak pernah teleponan di tangga lagi. Aku selalu teleponan di ruang istirahat karena ngerasa lebih aman. Ternyata enggak. Sekitar waktu yang sama kayak sebelumnya, aku lihat lampu lorong di depan ruang istirahat itu nyala. Lampunya tuh nyala kalau ada orang yang lewat. Jadi kayak pakai sensor ya. Dan aku lihat ada kepala orang nih yang lagi jalan. Aku liatin, ada nggak kelihatan dia masuk ke ruang istirahat atau ruang belajar. Pintu ruang belajar nggak terbuka. Begitupun dengan ruang istirahat tempat aku duduk. Ruang cuci ada di arah yang berbeda dengan kedua orang tersebut, jadi nggak mungkin dia ke ruang cuci. Apalagi ke pintu keluar di basement. Karena pintu keluarnya tuh sama sekali nggak bisa dibuka kalau udah di atas jam 10. Jujur, aku setelahnya takut banget karena ternyata gak sekali doang nih ketemu sama si perempuan ini. Aku langsung ngomong ke temanku di telepon dan minta ditemenin ngobrol selama aku naik. Ternyata itu bukan kali terakhir aku ketemu beliau. Kali ketiga aku ketemu dia, aku lagi diri di tangga mau turun ke ruang istirahat untuk manasin makanan. Sialnya, aku juga terdiam dan terpaku nih ngelihat dia. Mungkin Mas Bimo dan Mas Danu udah tahu apa yang mereka lakukan buat komunikasi. Mereka nggak ngomong cerita apa yang terjadi, tapi dia memberikan transfer energi dari memori yang mereka miliki. Yang aku lihat, dia ada di tangga dalam kondisi terguling dan udah nggak sadar. Kemudian aku lihat kondisi rumah duka yang isinya tuh orang-orang yang sedang berduka dan ibunya yang lagi nangis. Perempuan ini gak terima sama kematiannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi ya. Ternyata dia yang selama ini berusaha mencelakai orang-orang dengan bikin orang kesandung di tangga. Megang kaki orang yang lagi naik turun tangga tuh. Dia mau ada orang yang sama-sama celaka kayak dia. Wah, aku gak respon apa-apa ketika dia ngasih gambaran itu. Itu waktunya kayak cuma beberapa detik,
Dan akhirnya perempuan itu hilang gitu aja. Sampai akhirnya aku dengar dari seniorku, sama-sama orang Indonesia nih. Dia cerita kalau pernah ada yang meninggal di asramaku ini. Ceritanya sama, ada perempuan jatuh di tangga dan meninggal. Aku nggak nyeritain ke teman-temanku tentang apa yang udah aku alamin, karena takutnya dikira bohong atau gimana, karena terlalu detail ya. Perempuan ini nggak menjelaskan satu kalimat pun ke aku. Mungkin karena aku orang asing ya, dia ngira aku nggak bisa bahasa Korea. Tapi dia pernah ngasih gambaran ke aku apa yang terjadi. Sebenarnya ada banyak cerita tentang asramaku ini. Cuma ini yang paling membekas di aku. Aku juga nggak tahu apa ada yang bisa diambil hikmahnya dari cerita ini. Cuma ini membekas banget karena pengalaman ini pas aku lagi keluar negeri. Semoga ceritanya dibacakan. Saya terus Mas Bimo, Mas Danu, dan tentu saja Mas Gibran. Kamsahamnida. Hanbok tuh kayak gini bukan sih hanbok? Wah, kalau ini jatuhnya tuh bukan hanbok pak, tapi habek gitu. Habek. Habek iya. Oh. Ini brand tuh. Maksudnya begitu kan, pakaian khas gitu kan? Iya. Hanbok. Kalau Han Samuyama tuh beda. Nomor 23. Tadi soalnya gua agak nyaru sama Hancock. Oh, Hancock ini merek ban. Bener kan? Sama Hankook. Iya. Hancock. Kalau Hankook film. Serem loh ini. Gue mikirnya tuh pakaian yang dia gunain tuh biasanya pas lagi funeral gitu. Pakaian pas lagi Tahu gua pemakaman ya, Hanbok, yang hitam putih gitu ya. Nggak tahu sih bener atau enggak, tapi di visualisasi gue tuh kayak gitu bajunya. Sakit hati bisa begitu ya? Iya cuy. Sakit hati terus Mencelakai orang ibarat kata gitu. Katanya berarti masih punya perasaan sebenarnya setan itu ya. Tinggal bagaimana kita didiknya. Didik siapa? Setan-setan itu. Wow. Gimana tuh? Nah, ini ide menarik untuk dunia psikologi atau dunia psikiater lah. Setan-setan ini coba bukakan jasa psikolog atau psikiater untuk para arwah-arwah yang memiliki rasa sakit hati, supaya tidak mengganggu, gitu, supaya dia tenang. Gitu. Psikiater makhluk astral gitu. Ya, Iya, biar nggak marah lagi. nggak marah lagi. Punya anger management yang bagus. anger management yang bagus. Jadi ya. jadi nggak emosional. Nggak tuh. emosional. Lepas dari dendam. Gak yang tiba-tiba marah, gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Ya gimana caranya tolong dipikirin. Maksudnya ini udah banyak mengganggu gitu. Iya, ini harus diimplementasikan nih terobosan. Betul. Kayak gini. Jadi nggak ada lagi tuh gangguan-gangguan akibat arwah-arwah yang nggak terima sama kematiannya. Sesi konseling lah, Ya, konseling. Harus, iya, karena harus bisa acceptance ya. Acceptance. Nggak bisa kita selamanya di anger dan denial. Gitu. Kan ada 5 7 stage of grief. Nah, of grief kan. Nah, itu dia tuh. Cobalah ngobrol baik-baik gitu. Kita semua aman kok kalau hidup berdampingan dan damai semuanya gitu. Betul. Ya, itu saja dari saya. Tolong buat hantu hanbok. Tapi itu yang lehernya sakit gimana jadinya sih? Bisa jadi korban juga. Bisa jadi korban Nah. juga, cuma nggak sampai die gitu. Pasti banyak yang jatuh di tangga ya. Anjir, serem juga. Jatuh memang di tangga Pak biasanya. Apa? Jatuh emang di tangga. Nah kan bisa di basement. Ini Oh, jatuh di basement, pertanyaan tuh. atau Nah, kenapa bisa jatuh di basement? Gak ada tempat lain. Jatuh di lapangan hijau. atau jatuh di jalan raya. Ada teman kita tuh kemarin Pak. Oh, benar. Benar lu. Jadi pertanyaan juga tuh. Sorry, jadi tidur saya. Ya, lanjut. Ngantuk. Ngantuk, bener. Terima kasih untuk kakak yang exchange ke Korea ya. Berarti nggak ada penyelesaian apa-apa kan? Enggak. Untuk setannya itu kan? Enggak. Ini Dia cuma cuma nerima dapet gambaran dari energinya itu kan? Betul. Oh, bahasa juga kali ya, mungkin ya. Karena si hantu ini mikir si mbak-mbak ini nggak ngerti bahasa Korea, padahal kan dia bisa. Kalau dari ceritanya ya. Nah, inilah. Oh, yo.
Ngantuk. Ngantuk dong. Ditambahin O doang. Cerita keberapa nih ya kita dapat lagi nih tentang Korea-Koreaan nih? Waktu itu kan ada pernah cerita langsung. Iya. Si Mbak Baby. Ya. Oke. Halo Mas Bimo dan Mas Danu, kenalin gua Akbar, nama asli tapi samaran. Mungkin ini kali. Gimana sih? Part Konsepnya dari bagaimana konsepnya? Part dari namanya mungkin. Itu nama panggung, stage name. Nama Oh. panjangnya. Nama aslinya Steve Austin. Oh, deket. Jauh sekali. Lagian ribet. Gua asal dari salah satu kota satelit di Jakarta. Gua baru dengerin PMK dari 4 bulan lalu. Tapi gua suka banget sama gaya pembawaan PMK. Gua minta tolong dong cerita ini diceritain di Spotify aja. Soalnya gua bukan video person. Ngatur lu. Dimarahin. Udah dibacain Mas Akbar ya. Peace, Yeah. love, and gaul. Oke, langsung aja kita gas ya. Cerita ini berlatarkan saat gue kuliah di salah satu kampus negeri di Jawa Barat dan backgroundnya di kosan gue. Jadi gue ngekos deket banget dari kampus. Nah, kosan gue itu di depannya ada warung nasi punya ibu kos. Jalan sedikit tuh ada tempat tinggal si ibu kos ini. Nah, jalan lagi itu baru deh masuk lingkungan kosan. Oke, jalan dikit warung nasi ibunya, jalan dikit rumah kos ibunya, jalan sedikit lagi lingkungan kosan gitu. Yang mana ada 2 bangunan berhadapan memanjang. Kanan kiri masing-masing ada 3 kamar. Tapi gedung sebelah kiri dari pintu masuk itu tingkat 2. Selepas dari 2 bangunan itu, di bagian belakang ada lagi bangunan kosan dengan 3 kamar. Terus ada kamar mandi buat yang tipe kamarnya sharing bedroom. By the way, di depan kosan bagian belakang itu ada kuburan 2 biji dan 1 pohon Kamboja yang cukup tinggi. Dan di belakang kosan gue itu emang pemakaman umum warga yang ada di sana. Circa Maret 2014 kejadian ini terjadi. Gua masih semester 2 saat itu. FYI, kamar gua itu tipe kamar yang kamar mandinya di dalam. Jadi masuk dari pintu ada kasur, lemari, meja, dan dispenser gue baru di belakangnya ada kamar mandi. Sebenarnya ini layout standar dari sebuah kosan. Jam 11 malam gue lagi nugas dengan laptop gue. Sambil dengerin musik pakai headset gue nugas. Terus sekitar pukul 11:30 gue bakar rokok di kamar. Nah, terus gak lama, tiba-tiba ada bunyi galon yang ditaruh di depan kamar. Bunyi galon pada jatuh semua gitulah. Bunyinya kencang banget. Karena emang galon kosong anak kos gue tuh suka ditaruh kan tuh di depan kamar biasanya. Nah, bunyinya saking kencengnya itu sampai tembus ke kuping gue yang lagi ketutup headset. Bukannya takut, gue malah penasaran. Sambil ngisep rokok, gue buka nih pintu kamar gue. Tapi galon itu tuh gak ada yang jatuh. Semua masih rapi berdiri dengan tenang dan anggun di depan kamar. Berbaris rapi, tidak ada yang jatuh. Gue yang bingung, coba gue pegang-pegang tuh galonnya. Buat mastiin aja ini galon tuh beneran apa gimana sih? Oh ya udah, ternyata galon beneran. Dengan keadaan bingung, gue buang abu rokok dari asbak dan masuk ke kamar buat lanjut tugas lagi. Jam 12:30 pintu kamar gue diketok pelan. Gue gak hiraukan, karena gue mikir, lah ganggu aja nih, lagi nugas ini gue. Gue lanjut nugas dan sekarang pintu gue dicakar. Tapi kayak bunyi dicakar pakai kuku besi Wolverine gitulah. Bunyinya tuh ngilu banget. Tapi gue masih diemin karena gue masih mikir nih ada deadline nih tugas gue. Jam 1 pagi dia ganggu lagi. Kali ini digedornya tuh kayak debt collector yang nagih nasabah pinjol. Kencang banget bunyi gedornya. Wah, ini ganggu banget nih demi apapun. Akhirnya gue yang kesel, gue bukalah pintunya. Sambil teriak, "Nah ya, arek masuk, sok masuk. Tapi jangan ganggu, aing lagi nugas."
Habis gue teriak gitu, ada angin kenceng banget, kayak masuk ke kamar gue. Lumayan bikin bulu kuduk gue merinding. Tapi gue beraniin diri sambil ngomong, Udah kan? Ya udah, jangan gedor-gedor, ganggu banget. Gak lama, tiba-tiba keran di kamar mandi bunyi kayak ada yang nyalain. Sambil disusul sama suara ketawa berat gitu. Kaget, takut. Nah, tapi gue penasaran banget. Gue masuk kamar mandi nih. Bener dong. Tiba-tiba keran gue nyala. Tapi gak bisa dimatiin nih. Gue yang kesel misuh-misuh ke jurik ini. Alah, Sia, ini air ada batasnya tiap bulan. Jangan bikin gua kehabisan air dong. Terus airnya mati. Ya, simpel banget. Nurut. Dalam hati gua, lah nurut, lah bener. Lah iya. lah bener. Ya udah, gua mikir ini jurik nurut dan gua masuk kamar lagi niatnya mau bikin kopi nih. Pas gua lagi gunting bungkus kopi dan taruh bubuknya di gelas, di sini nih, gue nyium bau busuk. Wah, busuk banget. Ya tapi gue cari-cari di kamar, siapa tahu ada sampah di kamar gue. Standar lah gue cari-cari. Ini nggak ada. Gue cari lagi dan sambil cek badan gue, siapa tahu gue yang bau. Masa nggak sadar? Cingur lo yang bau. Bau badan sendiri, nggak sadar. Tapi nggak mungkin sampai busuk sih. Lagi-lagi nggak gue gubris bau busuk itu dan lanjut bikin kopi. Tapi ini wajar sih, mungkin gitu kan, maksudnya kayak ini dari mana nih gitu. Atau mungkin dia marah duluan kayak, bau busuk nih. Gue. udah marah duluan. Gak tahu. Gue sendiri. Gue. Pas gue tuang air panas dari dispenser, tepat di belakang dispenser gue tatap-tatapan sama pocong dengan muka super duper hancur. Luka di mana-mana dan bau busuk muncul dari situ. Saking deketnya gue tatap-tatapan sama beliau, lah itu ada kali jarak cuma 30 cm dari muka gue ke dia, deket banget. Ya gue langsung jiper di situ. Ternyata semua berasal dari beliau yang sekarang ada di tepat di mata gue, di depan mata gue. Gue langsung senyum mesem dan keluar kamar buru-buru pergi ke warkop yang ada di dekat kosan. Sekian mas cerita dari gue, maafin kalau alur ceritanya gitu-gitu aja dan penulisannya berantakan. Semoga dapat dimengerti dan maaf kalau ceritanya gak serem. Nanti gue akan cerita soal pengalaman temen gue yang bantuin arwah gak tenang yang meninggal di salah satu tanjakan viral dan terkenal di Jawa Barat. Oke, makasih ya mas. Semoga makin sukses terus, dapat sponsor yang gak cuma barter produk. Amin. Terima kasih. Ini doa konkret, konkret seadanya. Doa konkret. Siapa panggilannya tadi dia? Akbar. Si Akbar ini ceritanya ada beberapa hal yang bisa kita respon ya. Wah banyak. Dari pertama aja udah. Coba atu-atu. Galon dulu. Galon. Dang. Tai banget tuh. Misu-misu tuh biasanya ada lanjutannya. Jadi Gerutu. bunyi. Jadi gini teman Kliwon ya, 80% bunyi galon yang dilempar dan mengeluarkan bunyi keras itu ada bunyi lanjutan. Nah gitu. Gerutu. Pasti. Sound gerutu sound. Nah pasti ada. Coba perhatiin. Teori saya buktikan. Di pengadilan ayo kita buktikan. Nggak usah. Di sini aja. Ribet pengadilan. Oke. Nah berikutnya, gue tuh berasumsi kalau hantu yang ganggu dia itu nggak cuma satu kayaknya ya. Karena kan yang muncul akhirnya handless tuh, hands free. Nggak mau. Bluetooth. Hantu hands free. Hantu Bluetooth. Karena Iya dia kan? hands free. Iya kan? Karena kan pertama garukan kan pasti orang kuku hantu yang ada kukunya, ya kan? Ketok dulu. Nah, yang ketok kan ketok pelan. Ketok pelan tuh gimana sih? Duk duk. Ketok pelan tuh duk duk. Kalau orang pelan
Iya, ketok pelan, terus cakaran, dan yang terakhir duar. Wah, seperti debt collector. Ada suara-suara tuh pas itu. Ibu jangan berlaku sebagai korban. Ibu pelaku utama. Gitu ada suaranya tuh pas itu. Ibunya di blur. Iya, baru terakhirnya. Nah, keran juga sama, Pak. Nggak mungkin si hantu handsfree. Ini dulu, angin dulu. Kalau angin bisa deh si hantu handsfree. Oh iya benar. Cuma pas keran tuh nggak bisa ya? iya kan. Iya. Oh bisa tetap. Ribet. Oh, ribet. Gue bayangin ya si Mas Akbar di kamar mandi itu kayak ini yang di video-video yang sering kita tonton. Marah-marah kan? Lu jangan ngabisin air gua dong. Set mati. Terima kasih. Iya kan? Iya. Apa kalimat? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas. Ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Tiba-tiba kondusif. Orang-orang ya. Oh. Langsung banyak Maskino. Yo. Tiba-tiba kondusif. Terima kasih atas kerjasamanya. Udah. Kayak nggak jelas penyebab marahnya apa ya. Gitulah. Ya benar. Tapi tadi ada yang membuat gua sedikit jadi ada balerina cappuccina nih di pikiran gue nih. Apa itu maksudnya? Anomali. Ya. Nggak bisa mati itu gimana ya konsepnya? Maksudnya udah diputer tapi masih deres gitu atau gimana ya? Mungkin, atau nggak bisa keras gitu? Mungkin kayak keras gitu, nggak bisa diputer tiba-tiba terus mati sendiri. Kayak ada yang nahan gitu. Bukan udah posisi mati, dia masih keluar. Nah kalau itu abis dol, itu kalau itu. Nah tapi lebih bingung Pak kalau misalnya udah diputer masih keluar terus tiba-tiba mati. Jadi kayak aneh. Iya. Mungkin atau keras kali ya. Keras kayak ketahan gitu. Nggak bisa ditutup nih gitu. Yang lebih nggak enak lagi kan kalau keran copot ya. Wah itu tai banget tuh keran copot. Das, gini basah. Kayak kaos kaki ditutup. Oke, ya pakai kaki. Tolong. Tolong, kaki saya sakit. itu sama kayak ini loh, kayak apa nada dan intonasinya tuh kayak kita jatuh ngegeledak kalau kata orang Jawa. Gitu kan saking gitu kan telan. Nggak apa-apa. Saking sakit dan shocknya ya. Tolong. Tahan. Napas. Atur napasnya. Bunyi. Goblok. Napas. Lu biasa itu. Napas. Atur. Jidat lu. Batu kali segede gini. Disuruh atur. Lu atur keluarga lu tuh. Aduh, ada aja orang belajar ilmu. Oke, teman Kliwon, terima kasih yang sudah menonton. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.